Nah, di bawah ini, saya sudah buatkan skemanya ya, skemanya untuk pemasangan atau diagramnya ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memprogram dan membuat diagram inverter XSY-AT1 ke mesin aerator supercharger AMR 500 ya, atau yang biasa disebut supercharge. Jadi bagaimana cara memprogram inverter XSY-AT1 ini dan bagaimana cara membuat diagram untuk inverter XSY-AT1 yang dipasangkan ke mesin aerator supercharger AMR 500 ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya ketika akan memasang inverter XSY-AT1 ke supercharge ya atau ke supercharger, yang pertama adalah cek nameplate dinamo atau motor listrik ya, harus dicek dulu ya nameplate-nya. Terus yang kedua adalah pastikan di nameplate tertera 220 volt per 380 volt ya. Karena untuk yang tipe SCAT1 ini adalah input 220 volt to 220 volt 3 pas ya. Nah, maka nameplate-nya itu harus seperti ini ya. Nah, di sini nih ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini nameplate-nya itu harus seperti ini nih ya. Yang di sini ada 220. Nah, untuk sambungan deltanya dan untuk sambungan starnya adalah 380 ya. Nah, harus dipastikan bahwa dinamo yang untuk supercharger ini atau supercharge ini adalah tipe 220 per 380 volt ya. Setelah diketahui, nah tadi kan nameplate dari dinamo tersebut ya, setelah diketahui dari nameplate dari dinamo tersebut, maka ya, keluarlah kita spek inverternya ya. Nah, misalkan di sini kita menggunakan dinamo 1,5 kW 2 HP, maka inverternya lebih bagus kita gunakan inverter XSY-AT1 dengan kapasitas 2,2 kW ya atau 3 HP. Nah, dengan input 220 volt tuh 220 volt 3 pas ya, karena tipenya adalah XSY-AT1 ya. Nah, di bawah ini, saya sudah buatkan skemanya ya, skemanya untuk pemasangan atau diagramnya ya nih, diagram untuk pemasangan inverter XSY-AT1 ke aerator supercharger AMR 500 ya, ke dinamo ini ya, dinamo AMR 500 ini ya. Nah, kita lihat wiring diagramnya ya. Ini adalah yang warna merah nih. Yang warna merah ini adalah satu pas 220 volt ya. LN ini sumber arus dari PLN ya. Nah, sedangkan yang UVW ya, UVW langsung disambung ke dinamo ya dengan sambungan delta ya. Nah, karena delta ini adalah 220 volt 3 pas ya. Jangan dipasang star, ingat ya. Karena nameplate-nya adalah 220 per 380 volt ya. Nah, sedangkan untuk switchingnya atau saklarnya ya, di sini saya menggunakan selector switch ya. Selector switch untuk on off-nya ya, untuk on off dinamo tersebut ya, untuk menghidupkan atau mengaktifkan inverternya. Nah, di sini kita pasangkan di kaki COM dan X4 ya. X4 artinya forward ya. Jadi kondisinya itu saat dihidupkan menggunakan switch ini adalah forward ya, seperti itu. Setelah kita pasang ya, setelah kita pasang untuk wiring diagramnya, untuk diagramnya udah dipasang, sudah diinstal, maka yang pertama adalah untuk program parameter ya. Nah, program parameter yang pertama adalah kita ubah kita ubah ke terminal port ya untuk start stop inverter tersebut ya. Nah, di mana
pindahkan di sini pengaturan start stopnya menggunakan external port dengan masuk ke P11 ya. Nah, untuk start stop control ya di sini untuk bawaan pabriknya kita lihat defaultnya itu adalah 0 ya sini ya. Ini angka 0. 0 itu adalah panel keyboard ya. Jadi dia menggunakan panel keyboard ya, bukan external port. Nah, karena kita menggunakan switch atau saklar, maka harus kita ubah ya. Yaitu dengan cara tekan proc ya, lalu tekan tombol tanda panah ke atas, pilih P11, nah, tekan function data atau enter. Nah, setelah itu pilih angka 2 ya, pilih angka 2. Ini adalah external port. Nah, setelah dipilih angka 2, setelah muncul angka 2 lalu ditekan function data atau enter ya. Nah, ini diubah ke angka 2, maka secara otomatis start stop menggunakan terminal port ya. Terminal port dari inverter ya. Nah, jika berhasil, maka coba tekan tombol run pada keyboard panel. Nah, maka inverter tidak akan bisa di start karena pengaturan sudah pindah ke external port ya. Nah, ini adalah settingan atau pengaturan pertama ya, yang ke-1 ya, untuk parameternya ya. Jadi harus diubah dulu terminal port ya ke terminal port ya, jangan di display atau di keyboard panel ya. Nah, untuk yang kedua kita setting akselerasi aerator supercharger AMR 500 ya. Nah, settingan akselerasi pada parameter P34 ya. Nah, yaitu dengan cara untuk masuk ke akselerasi ya, tekan probe. Setelah itu tekan tanda panah ke atas sampai masuk ke P34. Nah, P34. Nah, untuk P34 kita lihat settingan pabriknya itu adalah 25 Hz ya. 25 Hz per second. Nah, maka ubahlah ya angkanya antara 5 sampai dengan 10 Hz ya, antara 5 sampai dengan 10 Hz ya. Nah, misalkan kita atur menjadi 10 Hz. Nah, secara otomatis berarti akselerasinya sekitar 5 detik ya untuk mendapatkan 50 Hz seperti itu ya. Jadi supaya akselerasinya tidak langsung startnya itu nggak kaget ya, jadi nggak ada lonjakan atau nggak ada biasanya muncul error ya, muncul error di error 4 ya, maka akselerasinya ya harus disetting juga ya. Misalkan di sini saya mengatur atau mengubah yang tadinya 25 menjadi 10 Hz per second ya. Sedangkan untuk deselerasi ini yang ketiga ya, berarti yang ketiga settingannya ya, untuk deselerasi aerator supercharger AMR 500 yaitu settingan deselerasi ada pada parameter P42. Nah, bagaimana caranya? Tekan probe, setelah itu tekan tanda panah ke atas sampai masuk ke 42 ya. Nah, jadi setelah 42 lalu di enter. Nah, masuk ke 42, di sini settingannya sama ya, untuk akselerasi dan deselerasi itu standarnya atau bawaan pabriknya itu di 25 Hz per second ya. Nah, maka ubahlah angkanya menjadi 10 Hz ya, 10 Hz juga sama ya, supaya ada deselerasi, karena ini untuk supercharger AMR 500 ya. Jadi akselerasi dan deselerasi kita samakan saja ya. Nah, seperti itu. Nah, masih yang ketiga ya, untuk deselerasi. Di sini untuk mengaktifkannya itu harus mengubah parameter P12 ya, yaitu dengan cara tekan probe. Lalu tekan tanda panah ke atas sampai masuk ke P12 ya. Setelah di P12 ubah angka menjadi 1 ya. Setelah itu tekan function data atau enter ya. Jadi setelah diubah ke angka 1, ini inverter ini menjadi aktif deceleration stop ya, atau mempunyai deselerasi ya.
Jadi settingannya itu 1 ya di sini ya untuk deselerasi. Atau jika inverter tersebut masih bawaan pabrik atau settingan pabrik, itu sudah disetting di angka 1 ya untuk P12-nya. Nah, tapi alangkah baiknya dicek ya atau dilihat di settingan P12 ini apakah sudah di angka 1 atau belum ya. Nah, jadi itu untuk pengaturan deselerasinya ya. Jadi ada mau diaktifkan atau tidak. Nah, saran saya sih untuk mesin AMR 500 ya, AMR 500 ini harus diaktifkan ya. Biasanya kan untuk kolam-kolam geoplog ya menggunakan supercharger AMR 500. Nah, sedangkan ini adalah tambahan khusus ya, khusus untuk di perikanan ya atau di kolam-kolam bioplog ini ya, atau juga bisa untuk settingan peternakan ya di kandang ayam yang menggunakan inverter misalkan ya, untuk peternakan ayam yang menggunakan blower biasanya ya. Blower yang gede tuh biasanya ya, yang 50 in atau 60 in. Nah, ini harus diaktifkan ya nomor 4 ini, yaitu auto power on. Ya, auto power on itu apa? Jadi untuk mengaktifkan ketika terjadi listrik mati ya. Ketika listrik mati, setelah mati misalkan 5 menit atau 10 menit atau 1 menit, nah maka secara otomatis inverter ini akan hidup kembali tanpa dipencet tombol yang ada di inverter ya, atau tanpa mengaktifkan saklar lagi ya. Nah, untuk mengaktifkan power on otomatis pada parameter ada di parameter P65, yaitu dengan cara tekan prog, nah tekan tanda panah ke atas sampai masuk ke P65. Nah, setelah P65 di enter ya. Nah, ubah angka menjadi 2 ya. Menjadi 2 yaitu tekan setelah menjadi 2 ya. Tekan function data lagi atau enter untuk menyimpan ya. Nah, karena kita setting inverter ini di awal adalah forward ya di X4, maka untuk menghidupkannya lagi ini juga harus di angka 2 ini ya, di power on forward ya, di forward lagi, jangan sampai di reverse. Kalau di reverse ya, di kondisi reverse ini nanti terbalik putarannya, jadi diaktifkan lagi di angka 2 ya. Jadi angka 0 yang sebelumnya di P65 ini ya, di P65 diubah menjadi angka 2 dengan perintahnya yaitu power on forward ya, seperti itu ya. Ketika sumber listrik mati, kita tidak perlu lagi untuk menekan switch atau menekan tombol pada inverter. Nah, secara otomatis inverter akan langsung running setelah sumber listrik masuk lagi ya. Nah, sesuai dengan perintah yang diatur di parameter P65 ini ya. Begitu ya penjelasannya. Jadi tambahan auto power on ini sangat penting ya. Jadi misalkan ketika mati listrik ya kan, nggak ada yang jaga malam-malam seperti itu, atau ketika ditinggal, maka inverternya nggak hidup ya, karena setelah listrik mati seperti itu ya. Maka auto power on ini harus diaktifkan supaya si inverter ini bisa start secara otomatis seperti itu ya. Nah, yang ke satu adalah setting P11 nya ya. P11 kita ubah ke angka 2. P11 kita ubah ke angka 2. Nah, ini sudah dirubah angka 2 ya, artinya ini sudah oke. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk yang kedua itu adalah setting akselerasi. Akselerasi ada P di P34 ya. Tekan prog. Nah, itu masuk P34 ya. Nah, 34 akselerasinya kita setting di angka 10 ya, seperti pemrograman yang tadi. 10 oke. Enter. Untuk deselerasinya kita atur di 10 juga, yaitu di P42 ya, P42 2. Nah, P42 di setting 10 juga ya, 10
Oke. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah P65 ya. Nah, ini yang terpenting, kelebihan dari inverter XSY AT1 ini ya. Dia mempunyai auto start ya. Auto start on ya. Jadi ketika listriknya mati terus hidup lagi, maka dia secara otomatis akan melanjutkan bekerja seperti biasa ya. Jadi auto running kembali ya, tanpa harus menekan tombol atau memindahkan switch ya. P65 masuk, P65 ini adalah bagian yang terpenting ya untuk kolam bioplock, mesin aerator ya AMR 500, atau untuk blower kandang ayam ya. Ini P65. Nah, P65 kita masukkan 2 ya. Oke ya. Kita masukkan 2 itu adalah power on forward ya. Kita akan coba start ya. Ini skemanya udah dipasang ya, COM sama forward ya. Ini X4 berarti ya pakainya ya. Nah, ini udah dipasang, abaikan yang lainnya ya. Nah, saya akan coba hidupkan ya. Coba start ya. Nah, berarti akselerasi 10 itu sama dengan 5 detik ya, karena di sini 50 Hz. Nah, ini kondisinya forward ya. Nah, hitung kurang lebih ya 5 detik sampai full. Nah, dengan bunyi kipas kita lihat nih auto startnya itu di mana kelebihannya ya. Nah, kelebihan auto startnya kita coba matikan sebentar. Kita coba matikan sebentar dengan mencabut colokannya ya. Nah, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, ini sedang proses off. Nah, ini ibaratkan mati listrik ya. Mati listrik terus tiba-tiba masuk lagi nih ya, listriknya hidup. Nah, kita lihat ya, tanpa menekan tombol atau memutar switch kembali ya. Ini adalah namanya auto power on ya, atau auto run. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kelebihan dari inverter XSY AT1 ya. Nah, kelebihannya itu adalah itu ya. Nah, ini saya matikan lagi. Kelebihan dari inverter XSY AT1 ini mempunyai auto run ya, atau auto start ya, tanpa di pencet kembali atau di start ulang melalui tombol atau melalui switch ya. Oke, sekian ya pada video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar ya di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.